Hai, perkenalkan nama saya Cindy Senoramuru dari kelas PLT 2. Saya akan menjelaskan mengenai belalang dan laba-laba. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, persamaan dan perbedaan dari belalang dan laba-laba. Yang kedua, bagian-bagian belalang secara rinci, dan yang ketiga, bagian-bagian laba-laba secara rinci. Untuk pembahasan lebih rincinya, mari sama-sama ikuti video saya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai persamaan dan perbedaan belalang dan laba-laba. Persamaannya, yang pertama, belalang dan laba-laba merupakan invertebrata yang termasuk dalam filum Arthropoda. Belalang maupun laba-laba merupakan hewan terestrial, hewan triploblastik, haemocoelomik dengan simetri bilateral, bersusun atas kaki-kaki yang menyatu dan juga tersegmentasi. Baik laba-laba maupun belalang tersusun dari exoskeleton chitinolus. Belalang dan laba-laba memiliki mata majemuk dan juga antena. Dan juga mereka bernapas dengan udara, memiliki sistem pencernaan yang lengkap, dan juga sistem sirkulasi yang terbuka. Kedua hewan ini merupakan hewan berdarah dingin. Hewan-hewan ini juga mempunyai otak dan saraf-saraf ventral. Serangga ini yang terdiri dari belalang dan juga laba-laba merupakan hewan yang menetap. Nah, baik belalang maupun laba-laba memiliki mulut penggigit dan juga kakinya itu banyak. Kakinya itu banyak dan berbuku-buku, serta kepala dan badannya itu menjadi satu. Perbedaan antara laba-laba dan belalang. Laba-laba adalah arachnid predator 8 kaki yang terdiri dari 2 segmen tubuh, kepalotoraks dan abdomen. Sedangkan belalang adalah arthropoda kecil yang memiliki 6 kaki dan 1 atau 2 pasang sayap. Laba-laba termasuk kelas arachnida di bawah filum Arthropoda, sedangkan belalang termasuk dalam kelas insekta di bawah filum Arthropoda. Habitat laba-laba dan belalang kebanyakan terestrial, tetapi pada belalang beberapa serangga dapat menjadi akuatik dan parasit. Pembagian tubuh laba-laba dibagi menjadi kepalotoraks dan perut, sedangkan belalang dibagi menjadi kepala, dada, dan perut. Pelengkap pada laba-laba memiliki 4 pasang pelengkap, sedangkan pada serangga memiliki 3 pasang pelengkap. Laba-laba tidak memiliki sayap, sedangkan belalang banyak memiliki sayap. Bagian mulut laba-laba memiliki chelicerae, sedangkan pada belalang memiliki mandibula, belalai, dan rahang atas. Indra pada laba-laba menembus kutikula mereka, sedangkan pada belalang memiliki sepasang antena. Mata laba-laba memiliki 1 hingga 6 pasang mata sederhana, sedangkan belalang memiliki mata majemuk. Pernapasan laba-laba terjadi melalui trakea dan paru-paru buku secara bersamaan, sedangkan pada belalang terjadi melalui trakea. Warna darah laba-laba memiliki darah berwarna biru, sedangkan belalang memiliki darah yang tidak berwarna. Laba-laba itu termasuk predator, sedangkan belalang makanannya itu memakan bahan tanaman dan hewan. Metamorfosis laba-laba menjalani metamorfosis yang tidak lengkap, sedangkan serangga yang terdiri dari belalang menjalani metamorfosis lengkap. Laba-laba mampu membuat jaring sutra, sedangkan serangga atau belalang tidak bisa. Saya akan membahas mengenai bagian-bagian belalang. Nah, pada umumnya tubuh belalang itu berbentuk silindris, memanjang, dan simetris bilateral. Tubuh serangga itu dibagi menjadi 3 bagian yang bersegmen atau berluas-luas, yaitu kepala atau caput dengan alat tambahan, antena, mata, dan alat mulut,
Yang kedua, dada atau toraks dengan alat tambahan kaki dan sayap. Nah, toraks terdiri dari 3 ruas yang berturut-turut dari depan, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Ketiga ruas tersebut pada semua belalang dewasa dan belalang muda terdapat sepasang kaki. Apabila mempunyai sayap, terdapat pada mesotoraks dan metatoraks. Itu jika sayapnya 2 pasang, dan pada mesotoraks jika sayapnya itu 1 pasang. Yang ketiga, memiliki perut atau abdomen dengan alat tambahan, alat kelamin atau alat genitalia. Pada bagian kepala atau caput yang terdapat alat mulut, antena, oselus, dan mata majemuk atau mata faset yang terdiri atas lapisan kutikula yang transparan, lensa, sel pigmen, dan lapisan penerima rangsang, yakni retina. Mata faset atau mata penjebuk terdiri atas banyak ommatidium atau faset. Di bagian perut dibagi menjadi 11 segmen. Pada sisi segmen pertama, abdomen belalang, terdapat membran timpanum yang berfungsi sebagai alat pendengarannya. Bagian struktur dalam sistem respirasi, belalang bernapas dengan sistem trakea atau sistem pembuluh. Sistem peredarannya, belalang mempunyai peredaran darah terbuka yang terletak di bagian dorsal tubuhnya. Alat ini terdiri atas jantung dan aorta yang terbuka di bagian anterior. Pada sistem ekskresi, alat ekskresi berupa saluran melapisi yang berjumlah banyak dan berkelok-kelok. Saluran-saluran ini menampung sisa metabolisme dari cairan tubuh. Sisa metabolisme akan dialirkan ke dalam usus dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Sistem saraf mempunyai saraf tangga tali, dan dari ganglion otak terdapat serabut saraf yang berhubungan dengan alat inderanya, misalnya antenanya. Antena pada belalang dilengkapi dengan indera pembau dan peraba, sedangkan indera pengecap terdapat pada bagian maksila. Saya akan membahas bagian-bagian laba-laba secara detail. Laba-laba terdiri dari 2 bagian. Segmen bagian depan disebut cephalothoraks atau prosoma, yang sebetulnya merupakan gabungan dari kepala dan dada atau toraks. Sedangkan segmen bagian belakang disebut perut atau opistosoma. Antara cephalothoraks dan abdomen terdapat penghubung tipis yang dinamai pedikel atau pedicellus. Pada cephalothoraks melekat 4 pasang kaki dan 1-4 pasang mata. Selain pasangan rahang bertaring besar atau disebut chelicera, terdapat juga pasangan atau beberapa alat bantu mulut serupa tangan yang disebut pedipalpus. Pada beberapa jenis laba-laba, pedipalpus pada hewan jantan dewasa tumbuh dan berfungsi sebagai alat bantu dalam perkawinan. Laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah. Sebagai temannya, mulut laba-laba berupa alat penghisap untuk menyedot cairan tubuh mangsanya. Di daerah cephalothorax terdapat chelicera, pedipalpi, mata dan tungkai chelicera yang merupakan sepasang organ yang digunakan untuk menaklukkan mangsa atau menggigit sebagai bentuk pertahanan kalau terancam. Pada beberapa kelompok laba-laba, alat ini digunakan sebagai alat menggali untuk mengangkut mangsa dan membawa kantung telur pada beberapa laba-laba lainnya. Setiap chelicera terdiri atas bagian dasar yang kuat atau patulon dan bagian gigi taring yang dapat bergerak atau fang. Fang ini terletak di dalam celah dan akan bergerak saat berfungsi. Di dekat bagian ujung setiap fang terdapat lubang halus tempat keluarnya venom yang berasal dari kelenjar venom di bagian dasar chelicera. Mulut laba-laba terletak tepat di belakang chelicera. Sebagian besar laba-laba mempunyai 8 mata terletak di bagian depan cephalothorax. Ada pula yang hanya memiliki 6 mata. Pada bagian abdomen, laba-laba terdiri dari mesosoma dan metasoma. Pada bagian posterior abdomen, terdapat spinneret yang merupakan organ terbentuk kerucut dan dapat berputar bebas. Di dalam spinneret, terdapat banyak spigot yang merupakan lubang pengeluaran kelenjar benang halus atau kelenjar benang abdomen.
Kelenjar benang halus mengekskresikan cairan yang mengandung protein elastik. Protein elastik tersebut akan mengeras di udara, membentuk benang halus yang digunakan untuk menjebak mangsa, atau biasanya kita sebut sebagai jaring. Laba-laba bernapas dengan paru-paru buku atau trakea. Paru-paru buku adalah organ respirasi berlapis banyak seperti buku dan terletak pada bagian abdomen. Ekskresi laba-laba dilakukan dengan tubula atau tunggal atau sama dengan tubulus Malpighi. Tubula Malpighi merupakan tabung kecil panjang dan buntu, dan organ ini terletak di dalam hemosol yang bermuara ke dalam usus. Selain tubula Malpighi, ekskresi lainnya dilakukan dengan kelenjar koksal. Nah, kelenjar koksal merupakan kelenjar ekskretori buntu yang bermuara pada daerah koksa atau segmen pada kaki belalang. Nah, itu dia penjelasan mengenai belalang dan laba-laba, baik itu persamaan, perbedaan, dan bagian-bagian dari laba-laba maupun belalang. Kiranya apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.